Jadi di dunia ini hanya ada 3 macam waktu.
hamba-Mu. Bukan hanya Engkau yang disenangkan, tapi kami juga disenangkan oleh-Mu Tuhan. Kami menikmatinya, kami merasakan, kami mengalami. Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini Dia beri napas buat kami untuk memuji, menyembah. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami sampai ke takhta-Mu yang kudus. Pujian penyembahan yang kami persembahkan menarik hadirat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu. Mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan bukan jalan, yang letih, letoy, loyo, lesu dibangkitkan, diberi semangat yang baru oleh Tuhan. Kami percaya apa yang kami buat hari ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Karena kami bukan memuji menyembah Tuhan yang sembarangan. Kami memuji menyembah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, banyak orang yang menghina, mencaci, memaki. Mereka tak mengenal Engkau. Bahkan banyak orang juga yang ingin mengenal-Mu, tapi mereka juga tak bisa mengenal-Mu. Engkau rahasiakan bagi pembesar, Engkau rahasiakan bagi orang-orang yang pintar dari dunia ini, tapi Engkau singkapkan bagi kami. Bukan karena hebat kuat gagah kami, tetapi semua ini karena kasih karunia-Mu yang kami responi, karena anugerah-Mu yang kami responi, sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan Allah yang benar, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, jadikan saksi setiap aku berbicara membawa perubahan, karena aku berbicara menggunakan napas Tuhan, napas yang punya otoritas, napas yang punya kuasa, napas yang mampu melakukan mujizat. Sepatah kata napas dari Tuhan itu akan mencipta untuk kebaikan bagi kami semua, sehingga hidup kami boleh berubah, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Setiap kami datang kepada Tuhan, pulang kami tidak sama, karena kami terima yang baru, yang baru, yang baru, dan yang baru, dan kami terima dengan gratis dari Tuhan. Hanya dengan percaya kami menerimanya. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, supaya hanya nama-Mu, nama Yesus Kristus yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang meriah. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Ada semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Bersama Tuhan pasti kita menang. Haleluya. Yel-yel kita jangan lupa 3, 2, 1. Haleluya. Saudara, ketika kita mengucapkan itu, kita bukan pakai napas yang lain, kita pakai napas Tuhan. Amen. Napas Tuhan itu napas yang mencipta. Artinya apa yang kita ucapkan itu akan mencipta. Jadi minimal ada 5 kriteria yang kita miliki dari Tuhan. Pertama, napas ya. Napas kita memiliki kuasa untuk mencipta ya. Yang keempat nanti di hari yang berikutnya saya sampaikan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya sangat bersyukur ya. Apa yang saya sampaikan kemarin semuanya digenapi ya. Ya, yang hadir tidak terlambat ya. Terus duduknya rapi semua. Kalau begini terus menerus, saya yakin umur saya 92 tahun. Amin. Saya yakin tuh. Haleluya, saya yakin ya.
Karena banyak pendeta-pendeta yang stroke ya, yang tiba-tiba mati begitu ya. Padahal usia mereka masih muda ya. Ya, mereka stres. Ya, stres itu mengakibatkan hormon kortisolnya naik, asam lambung naik, akhirnya naik ke dada, tersumbat otak, nggak jalan darah, stroke. Haleluya. Jadi luar biasa ya. Ya, kemarin sempat ada perdebatan dikit dengan istri ya. Haleluya. Dia katakan jangan taruh di situ kursi, taruh aja. Kalau ditaruh tapi nggak ada yang duduk, itu namanya baru ada perubahan. Haleluya. Tapi kalau itu disembunyikan, ya wajar aja nggak duduk di situ ya, karena kursi yang di belakang itu sebenarnya ya itu untuk keluarga ya, atau untuk tamu yang datang setelah gereja bubar. Ya, jadi kalau itu terus diangkat-angkat memang pertama capek, yang kedua juga cepat rusak. Buktinya udah rusak kakinya. Haleluya. Karena diangkat terus ya. Diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kemarin doa malam luar biasa ya. Saya bicara di sana bagaimana gereja ini supaya maju ya. Nah, di situ saya penekanannya SDM rohaninya harus betul-betul ya. Betul-betul dimiliki, ditingkatkan ya. Sehingga SDM rohani kita itu betul-betul mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena Yesus berkata, engkau bukan lagi penjala ikan, engkau sudah kujadikan penjala manusia. Haleluya. Menjala ikan lebih mudah daripada menjala manusia, itu sudah pasti ya. Menjala manusia lebih sulit. Kenapa? Karena ikan dijaring ya, dia akan dapat karena terpaksa dia harus ikut. Sedangkan manusia untuk kita jaring itu tidak mudah ya. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena manusia punya hak bebas untuk menolak, untuk terima. Oleh karena itu, kita harus membangun SDM rohani kita supaya kita punya kemampuan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Saudara, kita buka dulu firman Tuhan di sini di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1. Pengkhotbah 11 ayat 1. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, Pengkhotbah, bukan, maksud saya Pengkhotbah ya. Kok itu bunyinya? Haleluya. Pengkhotbah 3 ayat 1 maksud saya. Oke ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. 3, 2, 1. Hari ini kita berbicara tentang waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah sesuatu yang terus bergerak dan tidak bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan waktu ini tidak akan dibatasi dengan ruang, tidak akan dibatasi dengan kita yang coba ingin membatasinya, karena dia terus berjalan ya. Jadi di dunia ini hanya ada 3 macam waktu. Yang pertama itu waktu kemarin. Waktu kemarin. Waktu kemarin itu artinya waktu yang telah berlalu. Waktu kemarin itu tidak bisa kembali lagi. Waktu kemarin itu hanyalah kenangan manis dan juga bisa menjadi kenangan buruk. Karena waktu kemarin kita nggak bisa ulang lagi di hari ini. Itulah macam waktu yang pertama ya. Itulah waktu kemarin. Yang kedua, waktu besok. Waktu besok kita tidak tahu. Apakah kita masih ada besok? Apakah kita juga masih bisa makan minum besok? Apakah besok lebih baik daripada hari ini? Kita tidak tahu. Memang dengan iman kita harus percaya bahwa hari esok pasti lebih baik. Tetapi secara ilmu pengetahuan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sekalipun banyak prediksi-prediksi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, tapi seringkali kita lihat gagal. Misalnya akan terjadi gempa, ternyata tidak terjadi. Terjadi tsunami, ternyata tidak terjadi.
Tidak ada pemberitaan, tiba-tiba tsunami terjadi. Tidak ada pemberitaan, tiba-tiba gempa terjadi. Tidak ada pemberitaan, hujan lebat terjadi. Ada tanda-tanda hujan, hujan tak terjadi. Jadi tidak ada satupun ilmu pengetahuan di muka bumi ini yang bisa memastikan hari esok. Oleh karena itu, saudara, hari esok itu hari yang belum pasti. Yang ketiga, ya, waktu macam yang ketiga, yang ketiga itu adalah hari ini. Nah, ini 3 macam waktu. Yang pertama, kemarin, esok, dan hari ini. Ya, nah, hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa berubah. Karena hari ini adalah hari kesempatan bagi kita. Hari ini adalah hari anugerah bagi kita. Kalau kita bisa hidup hari ini adalah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri kita sehingga hari esok kita bisa lebih baik daripada hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, karena hari kemarin nggak akan bisa kembali lagi. Beberapa waktu yang lampau saya pelayanan di pedalaman Kalimantan dan gembalanya itu sangat luar biasa, segar bugar, ya. Dan ketika kami pulang ke Jakarta, kurang lebih 6 bulan lagi kami balik, kami ke Kuala Labai. Terus kami dengar berita dari pendeta Kuala Labai bahwa pendeta di Sidik Andik Tembawang itu si Hendrik Simanjuntak kalau nggak salah. Betul, Hendrik Simanjuntak sudah meninggal dunia. Luar biasa, kalau Hendrik Simanjuntak di sini masih hidup, itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi saya terkaget-kaget, saya terheran-heran. Dan saya katakan, kenapa ya? Dia nggak kasih kabar ke saya. Tapi kembali saya berpikir waras. Alangkah bodohnya saya orang mati suruh kasih kabar. Maksud saya kenapa keluarganya nggak kasih kabar ke saya? Oh, dia sudah meninggal dunia. Ya, dia sudah wafat. Ya, meninggal dunia, mati sama aja ya. Iya, jadi itulah ya hari kemarin. Artinya nggak bisa kita robah lagi karena itu sudah terjadi. Ya, hari esok kita belum tahu pasti, tapi hari ini pasti. Coba kita mau buktikan kita pasti. Ha! Wah, pasti. Berarti pasti Anda bisa berubah. Haleluya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ha! Selagi Anda bernapas, ada kepastian untuk Anda bisa berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena itu, mari kita gunakan waktu hari ini sebaik-baiknya. Jangan ada waktu yang kita buat untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang sia-sia. Haleluya. Saya sangat bangga, saya sangat bersyukur ya. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin, walaupun sedikit agak emosional, tapi saya lihat ada perubahan. Sampai saya berdebat dengan istri saya bilang, yang penting ada perubahan. Haleluya. Nabi itu ngomong kasar-kasar, tapi banyak yang berubah. Yesus juga ngomong kepada ahli Taurat orang Farisi, hei ular berudak, ya, hei kau bagaikan kuburan. Di luarnya aja kau mulus, di dalamnya tulang belulang. Ya. Yesus adalah Tuhan Allah yang maha baik. Dia maha kasih. Kalau Anda berpikir secara logika, wajarkah orang yang maha baik, pribadi yang maha baik, maha kasih, mengucapkan kata-kata seperti itu? Tentu secara logika kita katakan tidak pantas. Tapi itu bukti, itu kenyataan. Kita nggak bisa memungkiri itu semua. Karena itu tercatat di Alkitab. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan pasti tinggal tetap. Haleluya. Jadi hari inilah kita perbaiki diri kita. Kita berubah. Untuk apa? Untuk hari esok. Karena hari esok kita tidak tahu. Tapi kalau hari ini kita berubah, hari esok kita akan memetik hasilnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena apa yang kita tabur, pasti itu yang akan kita tuai. Sekaranglah kita menabur.
Karena esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi jika Tuhan mengizinkan kita hari esok, so pasti kita akan menuai apa yang kita tabur hari ini. Karena itu taburlah kebaikan, engkau akan menuai kebaikan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan pernah kita pelit, jangan pernah kita kikir, jangan kita pernah hitung-hitungan. Karena apa? Karena berhitung itu bukan Tuhan yang ajari. Berhitung itu yang ngajari adalah dunia ini. Makanya kita jadi tahu berhitung. Kita berhitung. Karena kita berhitung, kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita menjadi orang yang egois karena terlalu banyak hitung-hitungan. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa bagi Tuhan. Karena dalam hitungan itu pasti ada rugi, pasti ada untung. Kalau kita terus berhitung ingin melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Hanya dengan cara ketaatan kita bisa melakukan kehendaknya. Karena itu taatlah sampai mati, engkau akan melihat Tuhan besertamu. Tuhan pasti memeliharamu, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti memberkatimu. Saya terlalu lelah dalam hidup ini. Saya katakan sama istri saya, secara manusia sebenarnya saya gak kuat. Badan saya pegal-pegal semua. Pulang dari luar negeri, berapa tempat kami jalani. Malaysia aja berapa tempat, sampai ke pedalaman, belum lagi Brunei. Saudara tahu, itu ketika kita melewati imigrasi, ya, kita harus turun dari bus, kita harus bawa barang segitu banyak. Aduh, saya di sini barang, di sini barang, di sini barang. Cecar lebih parah lagi. Turun, naik lagi, sampai sana turun imigrasi, 3 kali imigrasi, 4 kali turun pemeriksaan. Bayangkan. Puji Tuhan memang pulangnya kami lebih enak karena kami naik pesawat pulangnya. Ya. Tapi saudara, kalau saya waktu itu tidak ikut perintah Tuhan, kemungkinan besar tidak ada kesempatan untuk saya mengalami itu. Tapi karena saya mentaati perintah Tuhan, saya bisa mengalami itu. Dan pengalaman itu sekarang bagi saya itu sesuatu yang indah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Awalnya memang tidak indah, begitu berat. Iya, sampai imigrasi Intikong kita suruh turun, bawa jalan. Semua barang dituruni, bawa jalan. Begitu banyaknya barang, 40 kilo lebih. Bayangkan, saudara, sudah sampai situ tidak diperiksa dengan detektor, tidak diperiksa. Saya bilang, apa gunanya kau suruh kami turun, kau tidak periksa? Sudahlah katanya. Ya udah kita jalan ya. Saya mau keluar tanduk saya ya. Karena kan orang imigrasi yang di atas-atas banyak kenal saya. Saya mau keluar tanduk saya, udahlah, nggak usah lah. Saya ngurus paspor aja mau berangkat cuma 5 menit selesai kemarin. Iya, jadi saudara, terus sudah gitu keluar Brunei, masuk Malaysia lagi, periksa lagi, Brunei lagi. Jadi ini unik ya. Ini negara ini unik, diapit oleh satu negara tapi 2 imigrasi. 2 imigrasi. Ya. Pertama kita harus Sarawak, itu Malaysia. Masuk Brunei, itu bukan Malaysia. Tapi masuk Sabah lagi, itu Malaysia lagi. Ya, capeknya bukan main. Luar biasa capeknya. Setelah sampai dari sana, saudara pulang Jumat sampai di sini. Saya lupa, kurang lebih jam 8 malam baru sampai sini ya. Terus habis khotbah Minggu, Senin kami langsung jalan ke Jogja. Ya mungkin ke sana agak lebih enak ya. Karena di sana kita sudah disambut dengan baik, hotel ada semua ada. Dan Kapolda juga menyambut kita dengan baik, luar biasa. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tahu kesusahan, kesulitan kami di Kalimantan Barat. Haleluya. Kesulitan kami di luar negeri. Akhirnya Tuhan kasih bonus. Kami di Jogja dikasih hotel bintang 5, hotel terbaik di sana. Dan dikasih supir, dikasih mobil. Iya, saya bilang Tuhan tidak pernah berhutang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus.
Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya untuk kita mengalami kesulitan, tapi ada waktunya juga kita mengalami berkat-berkat yang melimpah. Karena semuanya sudah diatur Tuhan sedemikian rupa supaya kita rendah hati, supaya kita tidak sombong, sehingga sirkulasi hidup ini dibuat seperti itu, supaya kita terbentuk menjadi manusia yang memiliki sifat ilahi, menjadi manusia yang memiliki integritas, yang memiliki kualitas, yang memiliki kapabilitas, yang memiliki otoritas. Karena kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita siap untuk diproses olehnya. Saudara, kalau kalian melihat pelayanan kami di Kalimantan Barat, luar biasa. Luar biasa. Malam hari kami belum sampai ke darat. Malam hari kami masih di Sungai Kapuas untuk menuju ke satu tempat. Dari tempat itu ke tempat lain, bukan siang hari, tapi malam hari. Dan setelah di sana kurang lebih 2 minggu, baru dijawab WA saya dari kota Kinabalu. Pak, Bapak di Kalbar, kemari langsung Pak. Padahal sebelum kami berangkat ke Kalimantan saya sudah WA, tapi dia nggak balas. Saudara tahu, saya bilang sama anak saya, tidak ada kesempatan 2 kali, kita harus jalan. Puji Tuhan, yang selama beberapa tahun ini itu bus ditutup, bus internasional, bis internasional itu ditutup, tidak ada perjalanan ke luar negeri. Tetapi 2 minggu belakangan ini itu dibuka. Jadi kami itu bukan yang perdananya naik bis itu ke luar negeri, tapi kami yang nomor 2. Jadi 2 kali baru perjalanan bis itu ke luar negeri. Karena memang baru dibuka perbatasan itu, selama Covid ditutup terus. Ya, saudara, sampai di sana saya lihat sepertinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Pelayanannya biasa-biasa saja. Ya, bahkan untuk ongkos pulang pun dalam pemikiran itu, dalam hitung-hitungan tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita khotbah dikasih 150 ringgit, paling kan 500 ribu uang sini. Mana mungkin kita bisa pulang ongkos yang begitu mahal. Karena tidak ada penerbangan dari Kinabalu langsung ke Jakarta. Dia harus ke Kuala Lumpur, nanti nginap di Kuala Lumpur kira-kira 15 jam atau 14 jam, baru besok akhirnya terbang ke Jakarta. Sampai sekarang belum ada penerbangan langsung dari kota Kinabalu. Iya, tapi dari Brunei ada penerbangan langsung. Namun satu orang itu kalau saya nggak keliru 5 juta. Ya, itu pakai Brunei. Jadi Brunei Airline ya, Brunei punya kalau sini Garudanya ya. Jadi ongkosnya cukup mahal sekali. Ya. Dan posisi kota Kinabalu ke Brunei itu naik bis atau naik mobil kurang lebih bisa 6 jam atau 5 jam setengah. Kalau cepat yang bawa mobil bisa 5 jam setengah. Kalau lambat ya 6 jam atau 7 jaman begitu ya. Saudara, sampai di sana saya ngomong sama pendetanya. Dalam khotbah saya ngomong, saudara, saya pernah pelayanan di Kalimantan Timur. Saya bilang, saya tidak dikasih apa-apa. Padahal besok saya harus terbang. Dan saya waktu itu lagi doa bersama para pelayan Tuhan, saya bilang. Saya katakan kepada mereka, kalau besok tidak ada tiket, saya jalan di atas air. Saya katakan demikian. Semua ketawa dan semua ngeledek. Semua ingin bukti apakah Risuli Lubis ini mampu berjalan di atas air. Tapi ketika saya doa, Tuhan berbicara sama saya. Kau ke Polda Jatim. Ke Polda Kaltim. Terus saya suruh seseorang mengantar saya ke Polda. Dan saya lihat di situ ada nama yang sebenarnya bukan nama orang Kristen. Sudah jelas itu bukan orang Kristen, saya tahu. Ya. Jadi saya bilang sama sesprinya, saya mau ketemu Bapak, saya mau ketemu komandan.
Dia bilang, apa sudah janjian? Sampaikan saja. Pasti dia tahu. Ya, karena kalau saya bilang sudah janjian, saya berdusta. Kalau saya bilang sudah tahu, ya, itu bukan berdusta. Siapa tahu dia sudah tahu. Sampaikan saja. Iya, puji Tuhan. Disampaikan, saya diterima. Dia bilang, Bapak dari mana? Saya cerita, saya lagi doa disuruh Tuhan. Dia berkata, tapi saya Muslim. Maaf, iya saya kemari bukan bawa agama. Saya kemari hanya ingin mendoakan Bapak. Oke, saya sholat dulu. Setelah sholat dia saya doakan. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Sampai dia nangis-nangis bekerja luar biasa. Akhirnya, ini kesaksian di sana ini. Yang saya sampaikan lagi. Akhirnya saudara, pas saya mau pulang, dia bilang, Bapak pendeta ya? Iya, pendeta itu sama seperti ustadz, tidak ada gaji. Iya sama. Oh jangan pulang dulu Pak. Dia buka itu laci. Dia taruh di amplop, dia kasih ke saya. Saya jalan. Saya nggak hitung, saya simpan dulu. Saya lihat lagi. Hei, ini hampir-hampir mirip nih. Kalau nggak Kristen, Katolik nih. Namanya Riko Taruna. Sekarang di Mabes Polri dia. Iya, saya yakin kalau dia nonton ini, dia ketawa. Saya lihat tuh Riko Taruna. Kombes juga. Saya bilang, saya mau ketemu Pak Riko. Saya bilang, apa udah janjian Pak? Sampaikan aja. Pasti dia paham, dia kenal. Oh gitu ya. Oke. Saya doa terus. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Saudara tahu? Saya dipersilakan masuk. Bicara-bicara. Bapak dari mana asal usulnya? Saya bilang, saya orang Medan. Medan di mana? Saya di Aikanopan. Hah? Aikanopan. Saya pernah Kapolsek Pamingke. Bapak kenal Ramli Paringotan Sitorus? Yes, saya kenal. Itu teman saya. Wah, berarti Bapak yang dulu buronan kami yang mau saya tembak. Bapak selamat, si Ramli kena. Betul, itulah saya. Wah, dia nangis. Dia peluk saya. Sampai sekarang jadi sahabat baik. Dia di Mabes Polri, kami sering datang sama anak saya Daniel. Dia jadi sahabat karib baik saya sekarang. Luar biasa. Seorang polisi yang mengejar buronan, tapi buronannya jadi pendeta, dan buronnya doakan polisi, dan buronannya sekarang jadi teman polisi. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Haleluya. Pas mau pulang dikasihnya lagi. Akhirnya saya pun berpikir, kalau dapat satu lagi, puji Tuhan. Dan saya coba lagi. Dan saya doa, puji Tuhan, dapat lagi. Tapi yang keempat, Tuhan berkata, sudah. Oh ya, sudah. Saya pulang, saudara, ya, sampai di depan penjagaan. Di situ yang nunggu saya motor, ya, yang antar tadi dia nggak masuk ke penjagaan supaya jangan mempersulit, karena kalau masuk penjagaan banyak diperiksa. Dia nunggu di luar, terus naik sampai di ruang pastori. Mereka tantang saya. Jadi Pak, besok jalan di atas air. Saya buka itu amplop. Saya buka amplop kurang lebih itu 5 juta, saudara. Tahun itu. Bayangkan, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Seingat saya belum nikah malah. Ya, seingat saya seperti itu. Ya, sudah berapa kurs di zaman sekarang? Wow, luar biasa. Haleluya. Saya bukan nggak bisa jalan di atas air. Karena tiket sudah ada. Saya batalkan berjalan di atas air. Saya naik pesawat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya orang yang bodoh yang mau berjalan di atas air kalau memang ada pesawat. Yesus orang cerdas. Sebab dia ditinggalkan murid-muridnya. Dan tidak ada lagi perahu yang akan nyebrang. Makanya dia katakan, perahu ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya jalan kaki saja. Itu sebabnya sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun. Cuma sekali dia jalan kaki. 2 kali dia membagi orang makan. 1, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, 5.000, yang satu lagi 4.000 orang, yang satu lagi sisa 12 bakul dan seterusnya. 3 kali dia membagikan orang mati, berapa kali dia menyembuhkan orang kerasukan setan, berapa kali dia menyembuhkan orang sakit, sulit menghitungnya. Tapi berjalan di atas air, dia hanya sekali. Karena dia mau mendidik kita, selagi kita bisa nikmati. Tapi waktu kita diproses, bersyukurlah. Karena kita sedang diproses untuk menaikkan level iman kita. Supaya kita tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Dia yang menciptakan alam semesta ini. Haleluya. Haleluya. Luar biasa.
Dan setelah saya ngomong begitu, semua mata mereka tertuju kepada saya. Apakah tadi tidak tertuju? Ya tertuju, tetapi tertujunya tidak fokus banget begitu. Besoknya, saya dikasih berkat. Langsung saya pergi ke tempat yang agak sepi. Apa cukup untuk beli tiket? Karena saya bilang kalau nggak ada uang untuk beli tiket, saya berjalan di atas air. Seperti yang saya lakukan di Kalimantan. Saya lihat 1.200 ringgit. Kalau uang di sini sekitar 7 juta lebih. Wah, ini sudah cukup untuk beli tiket. Ternyata saudara, luar biasa. Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami. Saya di WA oleh seseorang yang katanya ngefans sama saya, yang selalu nonton YouTube saya. Pak, kenapa Bapak nggak singgah di Lawas? Rumah saya di Lawas. Kalau gitu saya balik ke sana. Saya minta antar ya sama pendetanya yang di Kota Kinabalu untuk ke Lawas. Karena memang habis dari Kinabalu kita ke Tenom. Dari Tenom itu 1,5 jam lagi sampai ke Lawas. Bertemulah di perbatasan. Ya, bertemu di perbatasan. Sampai di perbatasan, akhirnya saya pindah mobil, keluarin lagi barang-barang yang begitu banyak. 2 kamera, laptop, pakaian banyak banget. Haleluya. Akhirnya kami ke satu bukit doa, namanya Gunung Hosana. Judulnya Gunung Hosana dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kalau Anda mau lihat, itu khotbah paling terpanjang selama masa hidup. 4 jam 20 menit semuanya. Khotbah paling terpanjang seluruh pendeta, saya yakin khotbah paling terpanjang itu 4 jam 20 menit. Haleluya. Tapi gak ada yang ngantuk, semua begini. Akhirnya ada seorang yang berkata sama saya, Pak, mau pulang gak Pak hari Jumat? Ya saya lagi doa, aku bilang, Tuhan pasti siapkan. Enggak, kalau Bapak mau pulang saya beliin tiket dari Brunei. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami pulang dari Brunei. Haleluya. Karena dari Lawas itu ke Brunei hanya 1,5 jam. Jadi saya dibawa ke Brunei, diinapkan di satu hotel dulu. Dari situ barulah kami terbang ke Jakarta. Bayangkan, sampai di Jakarta Jumat itu saudara, Minggu khotbah, Seninnya langsung ada sesuatu. Saya nggak usah ceritakan, tapi Anda tahu masalah di Jogja. Dan saya lihat, tapi ini kombes, ini kok irjen, ini kombes. Saya sudah mau tanggapi sama Daniel, saya bilang kita harus cari keterangannya dulu. Jangan kita tanggapin aja. Karena ini masalah yang sensitif. Saya bilang, soalnya sudah diklarifikasi juga oleh Kapolresnya. Saya langsung WA, Salam Pak, kabar gimana Pak? Puji Tuhan. Dibalas. Nggak ada fotonya. Berarti nama saya antara di save atau tidak di save. Atau memang dia tidak pakai foto. Bisa beberapa kemungkinan. Ya, oke. Pak, saya Senin akan berangkat ke sana. Oh siap, berapa orang? Berapa kamar? Oh pertama saya mau berangkat ke sana. Saya bilang Jumat kan. Kapan Pak? Senin. Terus dia bilang apa? Berapa? Terus yang nanyain ajudannya, AKP apa itu lupa saya. Ya, AKP Made ya. Terus dia telepon saya, ya. Dia bilang, dia WA saya berapa orang, berapa kamar, berapa mobil, mau berapa hari. Saya rayu istri saya, ayo kita kesempatan ini. Istri saya tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia bilang tidak, saya lebih baik stay di sini. Kalianlah berangkat. Waduh, kalau dia mau, kamar hotelnya connecting bagus besar. Aduh, wah bintang 5 ya, terbaik, Marriott. Jadi saudara, di sana saya diperlakukan istimewa. Artinya penderitaan yang saya alami dalam pelayanan dibalas Tuhan di Jogja. Tuhan tidak pernah berhutang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Haleluya.
Dan tadi malam, pagi kemarin, saya WA. Terus ada seorang kapolsek. Kalau ke Palembang, mobil saya siapin, Bapak sama cecar atau sendiri? Nah, kalau sendiri supir pun saya siapin. Wah, saya bilang kalau ada pelayanan di Polda saya bawa cecar. Ternyata pas saya beli tiket di lobi-lobi di Polda untuk Jumat Agung, tapi mereka merayakannya bukan Jumat, saya kurang tahu. Tapi sudah ada romo katanya, ya, karena di sana itu okumene ya. Tapi saya berangkat. Saya bilang saya harus berangkat. Saya harus berangkat. Kita harus konsisten dengan ucapan kita. Ya, jadi Senin saya jam 11 sudah terbang ke Palembang. Kenapa? Saya tidak mau kesempatan ini hilang. Karena ada dua macam waktu di dunia ini. Waktu kemarin, waktu esok, waktu sekarang. Artinya waktu sekarang berbicara kesempatan. Kesempatan yang ada saya tidak mau sia-siakan. Saya akan terbang hari Senin. Dan saya yakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya dapat informasi baru. Dia katakan ada satu orang terbuka, Pak, kata Kapolsek, Kabidkum. Kabidkum itu kepala bidang hukum, Kombes. Tapi kalau Propam tuh Kabid. Kalau di reserse dir narkoba, di reskrim. Tapi kalau di Propam sama di Binkum ya, itu Kabid Binkum ya. Haleluya. Sedikit biar Anda ngerti, Anda paham. Ya, saya sempat berpikir hanya satu orang saya kunjungi ke sana yang pasti. Tetapi saya ingat apa yang Pak Henry bilang. Saya bilang kepada dia waktu ngantar saya ke bandara. Saya katakan sama dia, ada seorang pendeta dari Kalimantan ngomong ke saya salut dengan metanoia. Karena saya punya kenalan seorang pengusaha. Dia mau jalan-jalan harus planning dulu 3 bulan. Walaupun dia punya duit, dia harus planning dulu, uangnya harus dia kumpuli. Karena budgetnya misalnya 25 juta, dia harus sisihkan dulu. Tapi Bapak tidak. Asal Bapak bilang mau jalan, Bapak langsung jalan. Tanpa harus persiapan uang. Saya bilang, itulah Tuhan kita. Karena masa depanku Yesus, hartaku Yesus, kekayaanku Yesus. Saudara, kalau yang belum dengar kesaksian kami pergi dari Kalimantan ke Brunei. Kami tidak punya uang ringgit, kami tidak punya uang Brunei. Luar biasa. Karena memang mendesak, itu langsung beli tiket, langsung jalan. Nah, sempat tukar uang ke money changer. Apa yang terjadi? Saya bilang sama Daniel, di Intikong ini belilah roti banyak-banyak. Ini kita lagi, ya beli roti. Uang kita berlaku, nanti seberang ini nggak laku lagi, Daniel. Benar saudara, mereka turun makan semua di kucing. Kami hanya begini. Uang ratusan ribu, ada berapa lembar tapi. Akhirnya saya juga ambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Saya bilang, Bu, Ibu dari mana? Dari Brunei. Bu, saya kan ini berangkatnya tiba-tiba. Jadi kami nggak punya uang ringgit. Saya mau minum teh manis, Bu. Saya haus banget, Bu, saya bilang. Saya punya uang 100 ribu. Apa bisa tukar ringgit? Dikali-kalikan dia 25 ringgit jadinya. Oke, kami terima. Minum teh manis cuma 2 ringgitan kurang lebih. Si Daniel, kau boleh minum berapa gelas, Bu? Kalau saya nggak salah dia minum 2 gelas. Saya 1 gelas. Tapi yang di pojok-pojok sana jangan makan, Daniel. Itu ikan-ikan mahal. Nanti uang kita nggak cukup. Haleluya. Seandainya saya mikirin dulu untuk tukar uang dulu, itu saudara saya nggak jadi berangkat. Karena tidak setiap hari ada bus ke sana. Saya nggak jadi berangkat. Kalau saya nggak jadi berangkat, berarti kesempatan yang Tuhan beri hilang begitu saja. Itu yang saya katakan waktu kemarin. Waktu kemarin tidak bisa kembali lagi. Besok kita masih menunggu apa yang terjadi. Tapi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk mengalami perubahan,
untuk mengalami kuasa, mengalami urapan, dan mengalami mujizat. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasa. Inilah waktunya Anda berdoa. Inilah waktunya Anda mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Dan saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Tuhan akan bergerak untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang tidak menghilangkan kesempatan ini. Ini kesempatan, haleluya, untuk kita memperbaiki diri kita. Dan kita akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita buka ayat Roma 12 ayat yang pertama. Haleluya. Roma 12 ayat pertama. Saya lebih enak khotbah di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena kita bla 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 saja. Tapi kalau di jemaat kita harus ada sedikit arahan pengajarannya. Ya, 3, 2, 1. Demi kemurahan Allah, aku supaya ayat 2. Haleluya. Ayat 2-nya 3, 2, 1. Inilah kesempatan untuk kita berubah. Karena esok hari kita belum tahu apakah kita masih punya napas. Selagi kita punya napas, kita masih punya kesempatan untuk berubah. Alkitab bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat celah dan seterusnya dan sebagainya. Di ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa yang pertama roh, yang kedua pikiran? Memang roh dan pikiran ini harus sama-sama berubah. Karena ketika roh kita berubah, pikiran kita masih pikiran yang lama, maka konflik batin terjadi dalam hidup kita. Karena sel-sel kita belum mengalami perubahan, dia akan terus memberontak terhadap kehendak roh Allah. Karena roh Allah selalu mengarahkan kita kepada yang baik. Tetapi sel-sel kita yang selama ini tidak diisi oleh firman, jiwa kita yang tidak diisi oleh firman, pikiran yang tidak diisi oleh firman, ini akan memberontak. Di sini udah amin. Tapi di sini mengatakan enggak mungkin, enggak bisa. Ini terlalu sulit. Ini persoalan besar. Nggak mungkin. Nggak bisa. Itu yang selalu muncul dalam otak kita ini. Tetapi jikalau kita mengalami perubahan roh dan mengalami perubahan akal budi, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan sudah siapkan sarananya buat kita untuk mengalami itu semua. Mari kita buka satu ayat Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Haleluya. 3, 2, 1. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu, ya. Yesus adalah Bapa kita, Raja Damai, Allah perkasa, Bapa yang kedua. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menikmati ini. Bisakah kita sempurna? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita punya sifat dasar yang jelek. Punya sifat dasar dosa tadi. Habit kita masih habit yang lama. Tapi kenapa ayat ini berkata haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna? Artinya setiap ada ayat pasti kita bisa melakukannya. Haleluya. Saya tidak mungkin suruh kepada anak saya si Mordekai untuk cuci mobil atau untuk nyalain mobil. Tapi Joshua saya suruh nyalain mobil karena saya tahu dia sudah mampu untuk melakukan itu. Tapi untuk anak saya si Mordekai,
Dia masih umur sekitar 5 tahun, dia belum bisa melakukan itu. Karena saya tidak perintahkan itu. Kalau Tuhan katakan, haruslah kau sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Haleluya. Artinya kita bisa sempurna. Amen. Kenapa Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 25-26. Selama ini aku mengucapkan kata kiasan. Sekarang aku berterus terang menceritakan Bapa kepadamu. Apa yang kau minta kepada Bapa, aku tidak minta kepada Bapa. Apa yang kau minta kepadaku, aku tidak minta kepada Bapa. Aku yang melakukannya. Kenapa Yesus mau ngomong gitu? Kenapa Yesus selalu pakai kata Bapa? Kenapa Yesus selalu pakai pohon anggur? Kenapa Yesus bilang air hidup? Kenapa Yesus mengatakan haleluya, akulah jalan? Kenapa Yesus mengatakan aku roti? Kenapa? Saudara, Tuhan tidak mau kita terima begini saja. Tuhan mau kita berimajinasi. Imajinasi. Iman itu dari kata image of God. Image of God. Imajinasi. Mengimajinasikan Tuhan. Jadi supaya kau punya bayangan seperti apa. Karena kalau dibilang Tuhan kau kebingungan. Kalau dibilang Bapa kau paham. Karena apa? Karena kita semua pasti punya Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Supaya kau mengerti benar. Makanya biasanya kalau Bapak yang di bumi ini jahat, Bapak yang di bumi ini memperlakukan anaknya dengan jahat, pasti anaknya juga tidak bisa merasakan kasih Bapa. Yesus pakai kata ini untuk orang bisa berimajinasi. Pohon anggur, ranting, buah. Percuma. Ada pokok anggur, ada ranting tapi nggak ada buah. Yang membuat orang itu rame-rame datang mau ngambil buah. Bukan mau lihat ranting, tapi mau ngambil buah. Haleluya. Jadi kata Bapa di sini supaya kau berimajinasi. Imajinasi. Bapak yang baik tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya kalau anaknya minta roti. Nggak mungkin kasih kalajengking kepadanya kalau anaknya minta ikan. Itu nggak mungkin. Supaya kau bayangkan. Berarti apa yang dikatakan ayat ini bukan menyusahkan kita. Ini bukan menyulitkan kita. Bisakah? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ini tidak ada di ajaran manapun selain di ajaran Alkitab. Tidak ada. Semua ajaran-ajaran agama manapun pasti mengatakan mana mungkin kita bisa sempurna. Kita kan di dunia. Pasti. Itu sebabnya Buddha dia untuk mencari kesempurnaan dia harus mengasingkan diri. Waktu itu kami berapa hari yang lalu pergi ke Candi Borobudur. Di sana diceritain. Lihat di YouTube saya ada sejarahnya. Diceritain oleh guide-nya. Dia mencari kesempurnaan di sana. Haleluya. Apakah kita harus seperti itu? Siapa? Coba cerita tentang nabi mana? Cerita tentang siapa? Cerita tentang apa lagi satu itu? Filsuf itu. Ya, coba cerita tentang dia. Enggak ada. Kenapa kita bisa sempurna? Kenapa? Haleluya. Karena darah Yesus sudah menebus kita dari ketidaksempurnaan kita. Supaya oleh kuasa darahnya kita sempurna. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi apakah setelah kita sempurna kita menjalani hidup ini dengan sesuka-suka kita? Tidak. Seandainya saya kasih oleh-oleh buat Randy, apalagi oleh-oleh ini adalah oleh-oleh yang menurut saya mahal, saya kasih ke Randy. Tapi sampai di rumah dia buang oleh-oleh ini. Kalau saya melihat betapa pedihnya hatiku, betapa sakitnya hatiku. Tapi kalau oleh-oleh yang saya kasih ke Randy, dia simpan baik-baik, dia rawat baik-baik, dan dia selalu mengatakan ini sangat bagus, sangat indah. Ini dari Pak Gembala. Dan sekali waktu ada yang memberitahukan bahwa dia sangat mensyukuri apa yang saya kasih tadi, yang namanya oleh-oleh tadi. Betapa bangganya saya, betapa sukacitanya saya.
saya pasti akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Randy. Sedangkan saya yang seperti ini tahu berbuat baik kepada orang yang menghargai pemberian saya. Apalagi Bapa di sorga, dia pasti melakukan yang terbaik bagi orang yang menghargai keselamatan itu. Karena keselamatan yang dia berikan kepada kita bukan dengan cara-cara dunia, tapi dia harus mati di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Dia harus mati di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Kita bisa sempurna. Haleluya. Kapan? Besok. Shh. Hari ini. Karena besok kita nggak tahu. Hari ini kesempatan bagi kita untuk merubah karakter kita, merubah hidup kita. Saya yakin penebusan Kristus ini bukan sembarangan. Penebusan Kristus ini bukan asal-asalan. Penebusan Kristus ini totalitas. Semua areal aspek hidup kita ditebus oleh Dia, menjadi miliknya. Sehingga tidak ada lagi tangan kiriku, tangan kananku, kaki kiriku, kaki kananku. Ini adalah milik Tuhan. 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 Karena kita bukan milik kita. Kita tidak berhak mengatakan aku adalah aku. Yang berhak mengatakan itu hanya Tuhan. Di dalam Keluaran 3:14 Musa bertanya, siapa kau? Aku adalah aku. Engkau tidak berhak mengatakan aku adalah aku. Karena engkau bukan aku adalah aku. Engkau adalah utusan dari aku adalah aku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang berhak mengatakan aku adalah aku hanya Tuhan saja. Itu makanya Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku utus engkau Musa membebaskan bangsa Israel. Jadi engkaulah utusannya. Haleluya. Kau tidak boleh bilang aku adalah aku. Ketika kau bilang aku adalah aku, engkau akan membangun egosentris. Engkau akan membangun kesombongan pribadi. Sehingga kau gak bisa diatur. Kau gak bisa diarahkan. Kau gak bisa dibimbing lagi. Karena kau bilang aku adalah aku. Yang punya kesombongan hanya Tuhan. Yang punya keangkuhan, kesombongan hanya Tuhan. Tapi sekalipun dia mampu untuk sombong, dia tinggalkan itu. Dia datang ke bumi merendahkan diri. Tapi dia berhak untuk itu. Dia berhak untuk itu. Tapi dia tidak mau mempertahankan itu. Dia mau mengosongkan dirinya. Supaya dia menjadi teladan, contoh buat kita. Haleluya. Haleluya. Kenapa di sini nggak pakai kata kalau bisa? Karena kalau pakai kata kalau bisa engkau sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Kalau bisa. Kalau bisa berarti bisa nggak bisa. Kalau bisa berarti bisa nggak bisa. Paham bahasa saya? Harus artinya bisa. Pasti bisa. Karena di sini pakai kata harus. Kenapa bisa? Bukan karena kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang lebih dulu melakukannya. Kita cuma merawat. Saya tidak bisa menciptakan ini. Saya tidak punya pabrik ini. Saya tidak bisa buat begini. Tapi kalau ada orang memberi ini kepadaku, aku bisa rawat baik-baik. Aku yakin sampai tahun depan, tahun esok, tahun kapan lagi, ku rawat baik-baik. Ini tetap ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu sebabnya jangan bermain-main hidup ini. Itu sebabnya saya bilang sama istri saya kemarin, saya tidak lagi mau main-main. Saya sudah capek. Sekarang saya harus tegas bicara sama jemaat supaya mereka mempersiapkan dirinya untuk menyambut kerajaan sorga. Karena kita tidak tahu hari esok. Semua mulai tergenapi. Semua mulai tergenapi. Haleluya. Saudara tahu? Saudara tahu? Indonesia sekarang lagi getar-getir karena FIFA membatalkan itu isu-isunya untuk Olimpiade apa? Bola, ya, internasional di sini. Saudara tahu? Indonesia satu negara, Amerika satu negara, Malaysia satu negara, tapi FIFA semua negara. Makanya beberapa pakar pada marah kepada
pimpinan-pimpinan, kepala provinsi yang menolak Israel untuk ikut bertanding di Indonesia. Sehingga FIFA bertindak. Saudara tahu, di satu sisi kita bangga, tapi di sisi lain, ini namanya kontrol. Haleluya. Protokol, proses, totalitas, kontrol. Kontrol, negara dikontrol dia. Bisakah saudara bayangkan? Haleluya. WHO mengontrol semua negara. Tahu, kalau uangmu dikontrol itu masih gampang. Semua dikontrol itu masih gampang. Tapi populasi, pergerakan kita. Dulu hanya barang yang dikasih barcode. Sekarang pun kita dikasih barcode. Waktu itu kami pakai barcode. Sep. Pas masuk kemana itu sama Daniel dikasih barcode. Terus kemana Daniel ya? Hah? Iya, dikasih barcode. Ya, waktu ke Candi Borobudur dikasih barcode gini. Sep. Dit. Kami lupa. Sampai ke hotel masih kami pakai. Daniel bilang, hei tahu kita. Dia tahu di mana kita berada. Dia tahu, iya dia tahu. Tuh. Tapi apa boleh buat? Ini kondisi sekarang. Hanya satu yang bisa kita lakukan. Kudus dan takut Tuhan untuk kita diangkat oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat. Hanya itu saja. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Dulu barang dikasih barcode. Sekarang kau dikasih barcode. Ya. Seram. Saya sulit mengatakan AB, tapi saya hanya bisa di tengah-tengah. Ini tanda-tanda. Semua pencobaan-pencobaannya sudah. Bukan pencobaan, maksudnya percobaan-percobaannya sudah dibuat. Ternyata semua tunduk. Kita bangga kan lewat bola. Tapi ya, saya berpikir kemarin. Hebat juga. Saudara lihat. Komandan FIFA-nya itu. Dia masuk ke istana. Presiden jalannya kan begini. Dia begini. Tinggi besar. Jenderal-jenderal aja pada minggir. Dia bukan satu negara. Dia bukan negara. Tapi dia mengontrol semua negara. Karena semua negara pasti mencari popularitas. Semua negara pasti cari angka. Dan itulah permainan mereka. Angka. Kenapa? Karena Indonesia takut kalau tidak diikut sertakan. Bahkan ada kemungkinan ini yang disangsikan oleh presiden kemarin dan oleh para pejabat-pejabat. Kalau kita dikasih sanksi, tidak bisa bermain di laga lagi sampai berapa tahun, bagaimana? Sekarang sudah berapa triliun uang yang habis mempersiapkan ini. Tinggal berapa bulan lagi, tolong dibantu. Saya juga nggak ngikuti. Kemarin lagi saya kaget. Karena menurut para semua pakar-pakar yang ada. Kenapa FIFA melakukan itu? Karena negara intervensi. Kenapa? Dua kepala provinsi, 2 gubernur menolak Israel untuk ikut bertanding di Indonesia. Haleluya. Kita jangan bangga masalah itu. Tapi lihat pengontrolan ini. Ini maksudnya tanda one money, one country, one system. Kontrol semua. Siapa sekarang yang bisa dikontrol? Saya kemanapun dikontrol. Hanya satu saya minta, perlindungan Tuhan. Hanya perlindungan Tuhanlah yang bisa menyelamatkan saya. Yang lain tidak bisa menyelamatkan saya. Amin. Haleluya. Karena itu haruslah kau sempurna. Seperti Bapamu di surga sempurna. Supaya ketika pengangkatan itu, engkaulah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Jangan anggap remeh, saudara. Jangan anggap remeh. Kadang kita anggap remeh. Kita pikir, buktinya. Saudara, itu percobaan-percobaan.
Dikasih begini tunduk, dikasih begini tunduk, dikasih begini tunduk, dikasih begini tunduk. Tidak, takut tidak makan, takut tidak bisa terbang, takut tidak bisa ini, takut tidak bisa ini, takut tidak bisa, takut. Stop. Dia bilang berhasil kita. Saya tahu ini terlalu tinggi. Tetapi kalau kita tidak membicarakan ini, kita tidak mau bicarakan Alkitab. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan itu semua. Akan terjadi itu semua. Tapi barang siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Haleluya. Haleluya. Ada 3 macam waktu. Waktu kemarin, waktu esok, dan waktu hari ini. Waktu esok, waktu kemarin nggak usah lagi kau bayang-bayangkan. Aduh, kenapa ya saya gini? Kalau nggak gini kan saya gagal. Udah stres kau. Kenapa saya pilih dia? Akhirnya keluarga saya berantakan. Coba kalau saya pilih si A, mungkin keluarga saya nggak berantakan. Oh, kenapa saya nikah sama dia? Oh, jadinya begini. Oh, baru kelihatan boroknya. Udah itu, udah nggak bisa lagi. Kita sudah dipersatukan, nggak bisa lagi mau bilang apa. Jalani hidup ini dengan sukacita. Sebenarnya dari dulu pun sudah tahu kau, tapi pura-pura nggak tahu. Karena terlalu cinta. Kalau cinta sudah melekat tai gigi rasa coklat. Dari dulu kau tahu siapa dia. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak usah lagi. Saya sampai sekarang trauma. Betul. Saya bilang Tuhan lepaskan ini. Kenapa? Jadi kita sebelum berangkat ke Jakarta, ya sebenarnya kan banyak waktu tapi saya nggak teringat. Sebelum berangkat penerbangannya besok kan malam ini, saya bilang, pulang dari Magelang, saya bilang sampai di sana kita ke tempat batik-batik. Oke, dicarinya satu tempat batik yang paling bagus. Dan batik itu ditunjukkan ke saya bahwa inilah satu-satunya batik yang seperti tidak ada yang lain lagi. Artinya kalau ini ada 2, ada 3. Ya, yang saya pakai itu ada 2, ada 3. Selalu kadang ketemu orang, kok sama. Tapi itu tidak ada. Itu hanya satu-satunya seperti saya pakai mewah sekali. Saya pakai mewah. Malah yang lain itu nggak mewah tapi 2 jutaan harganya. Ini saya pakai mewah. Si Daniel saya lihat agak di tempat kasir diam-diam. Terus saya keluar dari ruang tempat tes baju. Saya bilang, berapa harganya? 1.018.000. Terus saya masih cerita gimana nyucinya ini. Karena saya pernah dikasih batik harga 3 jutaan lebih kalau nggak salah itu dicuci langsung jelek. Gimana nyucinya ini? Yang penting Pak dikasih sampo, jangan kena matahari. Saya lagi mikir-mikir itu. Terus saya pikir lagi, beli nggak? Top, masih saya mikir, langsung datang orang. Top, dia beli. Saya udah bilang, tapi mau bilang apa? Hilang kesempatan. Baru kali itulah anak saya Daniel bisa ngomong. Dia di hotel dia bilang, aduh Pak, saya pikir Bapak beli. Setahu saya ini dia tidak tahu barang bagus. Dia tidak tahu pakaian bagus. Dia hanya tahu jam bagus apa. Kalau pakaian celana dia nggak tahu matching atau nggak matching, dia nggak tahu. Asal orang dia kemana-mana pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Iya, dia nggak tahu. Tapi baru kali itu. Karena ucapan dia itulah saya terngiang-ngiang menyesal terus. Sampai tadi malam saya menyesal. Seandainya itu saya beli, saya besok terbang langsung ke ruang Kapolda kan, Kapolda Sumsel. Iya kan? Ini doa saya biar diterima dia, ya. Tapi ada yang lain yang terima, tapi biar beliau bisa terima. Bahkan pangdamnya sudah saya WA, walaupun dia Muslim. Dia bilang, oh sorry Pak, saya bangga, saya senang Bapak datang, tapi saya di Jambi. Waktu itu saya telepon lagi, saya WA, dia ada di Papua, ini ada di Jambi. Memang belum rezeki, mau bilang apa. Dia Muslim. Ya, saudara, artinya apa? Kesempatan itu tidak ada 2 kali.
Benar saudara, saya cari tidak ada yang sama. Terus saya bilang, apa nggak ada yang lain? Nggak ada Pak, ini satu-satunya. Bapak mau cari di seluruh Jogja ini, tidak bakal ada yang seperti ini motifnya. Saya menyesal. Saudara, mungkin penyesalan seperti ini masih gampang kita hilangkan. Tapi bagaimana kalau kita menyesal nikah dengan dia? Saya menyesal nikah dengan kau. Haleluya. Haleluya. Ya saya nggak tahu juga bagaimana istri saya hatinya, dan saya juga dia nggak tahu hati saya bagaimana. Tapi sekarang saya mau katakan kepada semua kita, waktu kemarin, mari kita jangan ulang-ulang lagi di otak kita. Karena waktu kemarin, seburuk apapun itu, sebagus apapun itu sama-sama jadi pelajaran buat kita. Kalau buruk, berarti kita nggak ulangi lagi karena nanti kejadiannya seperti itu. Kalau itu bagus, berarti kita bisa lanjutkan. Jadi apapun yang terjadi kemarin, itu pelajaran buat kita untuk kita bisa lebih baik lagi di hari esok. Sorak-sorak yang meriah. Hari esok, jangan kita pikirkan dulu. Sekarang hari ini, Yesus bilang, kesusahan hari esok ada kesusahannya sendiri. Apa maksud Yesus? Maksud Yesus, kau banyakan cerita hari esok, sekarang aja kau nggak buat apa-apa. Buat apa-apa, buat sesuatu, maka hari esok kau akan tuai. Taburlah sekarang, besok kau tuai. Kalau kau nggak mau nabur, terus kau mau nuai, apa yang kau mau tuai? Mana mungkin kita panen pisang, kita nggak pernah tanam pisang. Satu-satunya cara untuk panen, curi pisang tetangga, baru kita bisa panen. Itu hanya satu cara yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan bilang, jangan mengingini punya orang lain. Dan jangan mencuri. Haleluya. Saudara, hari ini Tuhan mau bicara kepada kita tentang waktu. Jadi jangan main-main dengan waktu. Ya, mari kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena ini kesempatan untuk kita berubah. Karena kita menggunakan napas Tuhan. Ingat baik, hati-hati. Kau menggunakan napas Tuhan. Ini punya Tuhan. Kalau Tuhan ambil ini, dead. Is dead saya. Tewas saya. Meninggal saya. Karena ini adalah napas Tuhan. Mari kita gunakan napas Tuhan ini untuk berbicara, untuk bergerak. Ini semua napas Tuhan. Saudara, bukan berbicara saja napas Tuhan, bergerak ini pun napas Tuhan. Kalau nggak ada napas Tuhan lagi, nggak bisa bergerak. Itulah alam roh, kita nggak bisa lihat napas, tapi napas itu ada. Haleluya. Adakah saudara bisa lihat napas? Nggak ada yang bisa lihat napas. Tapi dia ada di dalam kita, luar biasa. Inilah yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa berkata-kata. Oleh karena itu jangan menggunakan napas Tuhan dengan sembarangan. Kalau kau menggunakan napas Tuhan dengan sembarangan, hidupmu ke depan akan sengsara. Tapi kalau kau menggunakan napas Tuhan untuk kemuliaan bagi Dia, apapun yang dibuat tanganmu diberkati oleh Tuhan, akan berhasil kalau engkau gunakan napas ini untuk kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, jangan pernah kita menggunakan napas ini untuk hal-hal yang lain. Gunakan napas ini untuk memuliakan Tuhan. Seringkali anak-anak muda lebih suka lagu-lagu Korea, lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang dari dunia. Nanti saya bilang dari sana tersinggung. Dari dunia lebih suka menyanyikan lagu-lagu itu. Padahal saya tadi dengar lagu yang dari Tuhan itu lebih indah. Lebih indah. Coba Anda bayangkan, kalau kita putar sini lagu-lagu Korea, saya yakin besok kau nggak gereja lagi. Saya yakin kau nggak gereja lagi. Tapi kenapa kau datang terus?
Karena yang diputar lagu-lagu surgawi itu connect ke napasmu, itu connect ke jiwamu, itu connect ke pikiranmu, itu connect ke rohmu. Karena engkau tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan napas. Makanya kau hadir lagi. Coba kalau lagu-lagu dunia kau tak akan hadir. Tapi yang aneh, yang herannya, kita mengkotak-kotakkan. Kalau di gereja lagu ini, kalau di rumah lagu ini. Itulah permainan iblis. Itulah permainan setan. Kita mengkotak-kotakkan. Kalau di sekuler saya boleh buat ini, tapi kalau di gereja tidak boleh. Tapi kalau di pekerjaan saya boleh buat ini. Di gereja tidak boleh bohong, di pekerjaan boleh. Iya, karena aku bukan full timer. Aku kan kerja dunia. Nggak ada kerja dunia. Kalau kau kerja dunia, kau pasti mati masuk neraka. Semua yang kita kerjakan, walaupun di kantor, walaupun bisnis, walaupun dagang, walaupun kita jadi pembantu rumah tangga, yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan dunia, itu pekerjaan Tuhan. Karena kita menggunakan napas Allah. Haleluya. Ini yang nggak dipahami mereka. Karena itu Yesus harus kasih pengajaran. Kita suruh berimajinasi, supaya kita mengimajinasikan. Dia role model kita. Dialah teladan kita. Dialah yang harus kita ikuti dalam hidup kita. Saudara, banyak nabi mengucapkan sesuatu, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Banyak nabi cerita tentang sorga, tapi tidak bisa membawa orang ke sorga. Tapi Yesus, dia bukan hanya mengucapkan, tapi dia memperagakan. Teladan itu adalah peragaan. Misalnya saya bilang, tonjok, itu bukan teladan. Tapi kalau gue bilang, tet, inilah nonjok, nah, itu teladan. Makanya murid-muridnya itu militan. Sebab apa? Yesus mengajar bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan peragaan-peragaan. Haleluya. Dengan teladan maksud saya. Karena itu hari ini pesan Tuhan buat kita, jangan kita lewatkan kesempatan, karena ada kesempatan untuk kita berubah sehingga hari esok lebih baik buat kita. Mari sorak-sorai buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oh, hayara masyaka yuriara lababas. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 Yesus, glory Tuhan, haleluya, haleluya. Kita ada perjamuan kudus hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ramasyaka ya ralababas. Siapkan hatimu untuk menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Sudah? Oh, rabasyaka ya ralababas. Aku bacakan dulu firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Lihat nih, mereka nggak bisa paham. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku atau daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Tuhan Yesus, ini adalah dagingmu, ini adalah darahmu. Dan kami imani, ini bukan hanya sekedar seremonial. Karena Tuhan sudah kasih penjelasannya. Tuhan sudah kasih penjelasannya. Roti yang Tuhan maksudkan adalah daging Tuhan sendiri. Darah yang Tuhan maksudkan adalah darahmu sendiri, Yesus, yang di atas Golgota tertumpah. Kami akan makan roti ini dan kami akan minum darah ini. Tuhan Yesus, biarlah tubuhmu dan darahmu memberikan kepada kami kekuatan baru, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami sehat, jauhkan dari sakit penyakit. Saudara, saya melihat di berbagai tempat sekarang banyak sekali orang tiba-tiba kena sakit. Saya pun tidak tahu. Dan saya dengar juga di gereja juga banyak yang terjadi seperti itu. Tapi percayalah, kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau menyatu dengan tubuh Kristus, engkau menyatu dengan darah Kristus, engkau sehat di dalam dia. Aku berdoa Tuhan, biar makan tubuh dan minum darah Tuhan ini buat sehat dan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bagikan, haleluya, haleluya. Bagikan, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Urapi Tuhan, urapi kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru, urapi kami Tuhan. oleh kuasa darah-Mu, Urapi kami. oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya ini tubuh Kristus? Kita makan dengan yakin, dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ora masyaka ya rala masyaka ya rala babasiki ya rala basaka takala la ya la basiki. Yesus. Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan. Ini adalah darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yakin betul ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Urala masaka ya rala baba sika rala baya laba lala basik ini. Mari kita menyembah. Bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Hoya ya lahi akama yumurulu busiki ya rala baba sika. Kami sudah menyatu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami sudah menyatu dengan darah-Mu Yesus. Luar biasa Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan sudah menyatu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami dibebaskan dari kutuk maut, dari kutuk dosa, dari kutuk api neraka, dari kutuk kebangkrutan, dari kutuk kemiskinan, dari kutuk sakit penyakit. Karena Yesus sudah menggantikan kami di atas Golgota. Seharusnya kami yang terkutuk, tapi Yesus yang menggantikannya. Bukan Yesus yang terkutuk, tapi kami yang terkutuk. Tapi kutuk kami diambil oleh Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu membuat kami sehat, sembuh dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Saudara, banyak anggota-anggota tubuhku yang pegal-pegal, padahal besok saya harus berangkat terbang. Tapi saya percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tanya Daniel, ketika saya menginjil kemana-mana, tidak pernah saya ngeluh, waduh capek, sakit begini. Tapi justru sampai di rumah banyak yang pegal-pegal. Ini membuktikan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus urapi kami, supaya kami betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah kami, urapi tangan kami, biar apa yang dibuat tangan kami berhasil. Jadikan mulut kami ini berkat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Semua sel-sel yang ada sehat di dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami terima. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan ya. Saudara boleh duduk. Ini walaupun gereja kita jumlah